Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tugas besar perancangan proses bisnis dari UMKM Sekarwangi JTR. Next. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan dulu dari tim kelompok tugas besar perancangan proses bisnis ini, yaitu ada rekan saya. Halo semuanya, selamat pagi. Nah, saya yaitu Haifa Pujirahiningsih dari Teknik Industri Angkatan 2019. Dan saya sendiri yaitu Clara Dila Aulia Putri dari Teknik Industri Angkatan 2019. Nah, kali ini topik yang akan dibahas yaitu ada perancangan proses bisnis UMKM Sekarwangi JTR. Apa sih UMKM Sekarwangi JTR ini? UMKM Sekarwangi JTR ini yaitu UMKM yang bergerak dalam bidang kerajinan kayu, yang dimana UMKM ini terletak di RW 04, RT 02, Dusun Tirogo, Desa Jatilabang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. UMKM ini membuat kerajinan kayu yang berupa hanger yang didesain dengan estetik, seperti gambar yang bisa dilihat di bawah ini. Nah, pembahasan pertama yaitu ada job tagging, workstation locksheet, dan value edit dan non-value edit. Apa sih job tagging ini? Job tagging sheet ini yaitu dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan informasi aktivitas. Jika dibentuk dengan benar, akan memberikan gambaran yang akurat tentang bagaimana suatu proses diselesaikan dalam sebuah organisasi. Nah, informasi yang dikumpulkan dapat memberikan UMKM banyak wawasan tentang apa yang terjadi dalam suatu proses yang telah dilaksanakan pada UMKM tersebut. Kemudian, termasuk dari langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, serta waktu pemrosesan dan penundaan yang terkait dengan setiap aktivitas dalam proses alur dari UMKM tersebut. Yang dimana untuk job tagging ini, proses deskripsi ini berisi atau dibahas tentang semua alur kerja dari proses bisnis dari UMKM tersebut. Kemudian terdapat time itu kayak sejenis waktu pada saat kita melakukan alur kerja dari proses bisnis tersebut. Next. Kemudian ada workstation logsheet, yang dimana workstation logsheet ini digunakan untuk mendokumentasikan aktivitas yang terjadi pada setiap stasiun kerjanya. Informasi ini dapat digunakan untuk melakukan atau menentukan utilasi dan kapasitas potensial dari suatu workstation. Nah, untuk workstation logsheet ini tidak ada bedanya atau tidak jauh beda dengan yang sebelumnya yaitu job tagging, cuman perbedaannya di partnya, yang dimana partnya itu terdapat seperti software komputer, motion, kemudian mesin belah, seperti itu dan lain sebagainya. Next. Terdapat value edit, di mana value edit yang didapat pada proses bisnis ini yaitu ada pesanan masuk di bagian penerimaan pesanan dalam waktu 5 menit, kemudian pesanan masuk di bagian administrasi 5 menit, proses pembelaan batang kayu 12 menit, proses pemotongan bilah kayu 6 menit, kemudian proses pembentukan pola 24 menit, kemudian proses rotor pada kayu 12 menit, kemudian proses pengeleman 12 menit, kemudian proses gerinda 36 menit, kemudian proses pengeboran lubang untuk besi 12 menit, kemudian proses pemasangan besi 2 menit, proses ampas 12 menit, proses painting 12 menit, proses pengecekan 12 menit, proses packaging 30 menit, dan yang terakhir yaitu ada pemindahan ke bagian pengiriman yaitu 5 menit, yang di total yaitu 197 menit. Next.
Next. Nah, di sini terdapat non-value added yang terdapat pada proses bisnis UMKM Sekarwangi JTR ini, yang dimana non-value added itu seperti tidak terdapat nilai tambah pada proses bisnis yang telah dilaksanakan. Seperti yang terdapat di sini, yaitu ada pemindahan raw material ke proses pembelahan dengan waktu 2 menit, pemindahan ke proses pemotongan 1 menit, pemindahan ke proses pembentukan pola 1 menit, kemudian pemindahan ke proses router 1 menit, setup mesin router 2 menit, pemindahan ke proses pengeleman 1 menit, pemindahan ke proses gerindra 1 menit, pemindahan ke proses pengeboran 1 menit, kemudian pemindahan ke proses pemasangan besi 1 menit, pemindahan ke proses amplas 1 menit, kemudian pemindahan ke proses painting 1 menit, kemudian pemindahan ke proses pengecekan 1 menit, dan yang terakhir yaitu pemindahan ke proses packaging 1 menit dengan total waktu yaitu 15 menit. Next. Nah, di sini terdapat general process chart yang dimana dalam general process ini menunjukkan bahwa perbedaan antara current activity dan rest design dalam operation activity, meskipun jumlah aktivitasnya nilai tambah yaitu operasi tidak berubah dalam proses yang didesain ulang, persentase waktu proses melakukan operasi meningkat dari 85,71% menjadi 91,37%. Hal ini dicapai dengan mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan untuk kegiatan yang tidak memiliki nilai tambah dan pengendalian. Pada kolom bertabel tersebut, selisih menunjukkan pengurangan frekuensi, kemudian pada frekuensi ini tuh terdapat kejadian pada kolom nomor dan waktu total kolom waktu yang sesuai untuk masing-masing kategori. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai flow diagram, analisis LD, dan juga diagram proses. Nah, yang pertama yaitu bagian flow diagram. Nah, untuk bagian flow diagram ini sebenarnya buat apa sih kita buat kayak kotak-kotak gini terus kayaknya rumit gitu ya. Jadi intinya kotak-kotak ini tuh lebih ke kayak workstation-nya. Jadi, nah ini workstation A, workstation C, workstation B, E, D, dan seterusnya sampai ke workstation ini, O. Nah, kira-kira kita membuat ini itu karena kita akan melihat bagaimana tata letak atau layout dari workstation-nya proses bisnis UMKM Sekarwangi JTR ini. Nah, ini tuh merupakan flow diagram dari proses bisnisnya. Nah, selanjutnya ini merupakan flow diagram proses bisnis Sekarwangi JTR untuk perbaikannya atau redesign-nya. Jadi kita menyederhanakan alur dari workstation satu ke yang lainnya itu lebih sederhana. Jadi kenapa sih kita menyederhanakan antar atau tata letak dari workstation di UMKM ini itu karena tujuannya yaitu yang mana kita mengefisiensikan waktu. Jadi agar dalam pengerjaan proses bisnisnya itu tidak memakan waktu yang terlalu banyak. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis LD. Analisis dari LD ini terlihat ya, kalau dari LD score ini 205 dan 155. Jadi untuk LD yang 205 ini merupakan current design atau emang benar-benar yang dari UMKM-nya itu LD score-nya itu 205. Nah, kalau untuk LD score atau redesign kami atau perbaikan kami itu LD score-nya itu lebih kecil yaitu 155. Karena kita ingin mengefisiensikan waktunya juga. Nah, selanjutnya diagram proses. Jadi untuk diagram prosesnya ini lebih kayak seperti flowchart biasa, tapi lebih secara spesifik. Jadi kayak lebih dikasih tahu bagian, misalnya ini untuk proses pembelahan bahan tangkai itu dia masuk proses operasi kah, atau bagian proses kah,
atau bagian delay kah, atau masuk ke storage, atau masuk ke bagian transportasi. Nah, jadi kita udah sesuaikan semuanya, tahap-tahapannya dengan simbol-simbol dari ini. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai diagram SSM, lalu juga simulasi software Bizagi. Nah, untuk diagram SSM ini seperti yang dilihat ya, ini udah menunjukkan banget kalau ini tuh menggambarkan hubungan antara customer dengan proses bisnisnya sampai barangnya itu terkirim ke customer atau sampai proses bisnis ini berakhir. Jadi ketika customer memesan, maka pesanan itu akan sampai ke penerima pesan, lalu akan sampai ke atau diproses di bagian administrasi, lalu akan masuk di bagian produksi semuanya, lalu akan sampai ke bagian pengiriman. Jadi tujuannya yaitu melihat bagaimana hubungan antara customer dengan proses bisnisnya ini. Nah, untuk simulasi software Bizagi ini merupakan prototipe yang kami buat atau prototipe flowchart yang kami buat. Yang pertama yaitu seperti customer ini order, lalu ini ordernya akan diterima, lalu akan masuk ke administrasi dan rekap pesanan atau permintaannya, lalu akan masuk bagian produksi, lalu terakhir N-nya yaitu bagian pengirimannya. Nah, sebelumnya mungkin saya akan menunjukkan prototipenya dari software-nya langsung, simulasinya. Kita akan lihat melalui simulasi view-nya. Nah, dari simulasi flow ini, simulasinya ini tidak ada error ya, karena kadang sewaktu kita membuat itu ada error, entah itu di bagian alurnya atau hubungan-hubungannya. Nah, lalu selanjutnya setelah mengenai Bizagi, masuk ke bagian paling akhir yaitu kesimpulan. Jadi setelah menganalisis proses bisnis pada UMKM Sekarwangi JTR ini, dapat diketahui bahwa proses bisnis UMKM Sekarwangi JTR ini masih terdapat atau masih melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak menambah guna atau menambah nilai output ya. Sehingga waktu yang digunakan untuk memproses hanger dalam satu lusin. Nah, jadi dalam proses yang kami buat ini tadi kita bukan membuatnya secara satu hanger tapi secara satu lusin yang membutuhkan waktu sekitar 212 menit. Namun, setelah menghilangkan kegiatan non-value added-nya, total waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu lusin hanger adalah 197 menit. Ada selisihnya kan? Nah, dalam general proses juga ditunjukkan atau menjelaskan kalau perbedaan antara current activity dan juga redesign dalam operation activity-nya ini, meskipun jumlah aktivitas nilai tambah, yaitu operasi, tidak berubah dalam proses yang didesain ulang, namun persentase waktu proses melakukan operasi ini meningkat, yang mana semulanya 85,7% menjadi 91,37%. Nah, mungkin sampai sini penjelasan mengenai analisis proses bisnis daripada UMKM Sekarwangi JTR ini. Nah, mungkin sekian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu, jika ada waktu juga. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih perhatiannya. Dadah.